Shalom. Shalom. Selamat sore buat kita, Selamat Bapak sore. Ibu, dimanapun kita berada. Saya dengan hambanya Bapak Syanturi, dengan hambanya Pak Sinaga, kami akan membahas firman Tuhan, ya, dan Pak Syanturi akan menjelaskan secara akurat. Tema yang akan kita bahas adalah sekedar beragama, Pak. Baik, Pak, saya akan berikan pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, apa sebenarnya Kristen itu, Pak? Ya. Kita sudah menjadi Kristen. Mungkin kita ada yang masih di kandungan pun orang tua sudah Kristen. Jadi lahir otomatis menjadi Kristen. Bahasa Kristen yang pertama itu kita dapati dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kita dengarkan dulu. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antiokhia. Murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Ya, jadi pertama kali orang disebut Kristen adalah di Antiokhia. Mengapa mereka disebut Kristen? Karena mereka orang-orang yang mengikut Kristus. Orang-orang yang berperilaku Kristus. Itulah Kristen. Nah, orang-orang yang mengikut Kristus itu mengikut bagaimana Kristus hidup. Itulah yang pertama. Mereka persis seperti apa yang diinginkan Kristus. Memang belakangan makin menurun standar Kristen itu. Sehingga Kristen itu kelihatan bukan lagi seperti pengikut Kristus, tetapi sekedar beragama. Nah, begitu. Jadi kalau kita balik lagi kepada tema kita sekedar beragama, ya begitu. Sekedar beragama itu hari Minggu ke gereja, kemudian ada istilah pertanyaan dan yang lain. Itu sudah Kristen. Padahal aslinya tidak hanya seperti itu. Nah, itulah kira-kira. Jadi Kristen itu adalah pengikut Kristus yang pertama disebut di Antiokhia pada Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua, Pak. Apa untung menjadi orang Kristen, Pak? Nah, ini yang perlu. Apa untungnya menjadi orang Kristen? Mari kita baca dulu 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya. Apa untungnya mengikut Kristus? Dalam hidup ini ada banyak yang kita perlukan. Uang, pangkat, atau jabatan, martabat. Semuanya yang menyangkut tentang kehidupan duniawi, kalau itu yang kita perlukan mengikut Kristus, kata firman Tuhan, kitalah orang yang paling malang di dunia ini. Betul, karena tanpa Kristus pun orang bisa kaya. Tanpa Kristus pun orang bisa jadi presiden, orang bisa jadi pejabat. Nah, terus apa untung, apa kelebihan mengikut Kristus? Satu hal yang ada pada Kristus, yang pada Tuhan Yesus ialah, mari kita baca Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya itu. Jadi kelebihan atau keuntungan mengikut Kristus adalah ia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Itulah untuk kita mengikut Kristus. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, yang kita cari justru yang berhubungan dengan dunia ini, apakah itu makan minum, apakah itu uang, rumah, pangkat, mobil, jabatan, kekayaan,
maka kitalah yang paling malang. Kita tidak menemukan aslinya apa keuntungan kita kalau kita ngikut Kristus. Tadi sudah dia bilang bahwa kita yang paling malang di dunia ini kalau pengharapan kita ke situ. Jadi orang Kristen mesti tahu pula apa kelebihan mengikut Kristus, yaitu bisa masuk sorga. Karena apa? Hanya Yesus jalan ke sorga. Mari kita baca dulu firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3:16. Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari para pemirsa lihat bahwa masuk sorga, dia bilang percaya kepada Yesus tidak binasa lagi. Percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa lagi. Tapi dia bilang pengharapan kita bukan pengharapan seperti yang diharapkan oleh dunia ini, hanya lahiriah. Bagaimana supaya bisa bangun rumah, bagaimana supaya bisa ada mobil, bagaimana supaya ada kebun. Kalau itu Bapak Ibu yang kita utamakan, yang kita cari, maka tak perlu ikut Yesus. Karena orang tanpa Yesus pun dia memperoleh itu. Kelebihannya ialah Yesuslah jalan, hidup, dan keselamatan kita. Itulah kelebihan kita mengikut Tuhan. Baiklah para pemirsa, setelah kita mengerti itu, di manakah kita sekarang? Di mana posisi kita sekarang? Kalau kita masih Kristen yang berharap kepada apa yang lahiriah tadi, mari kita mulai hari ini mengambil sikap berubah untuk hidup di dalam yang lebih tadi. Mari kita bersemangat karena kita punya kelebihan. Mari kita baca lagi Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Iya, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Ada kepastian Bapak Ibu. Maka beruntunglah, itulah untung paling besar menjadi orang Kristen. Sekali lagi, jangan terlalu banyak berharap kepada apa yang di dunia ini. Satu saat kelak itu akan dilenyapkan, akan habis semua. Jangan sampai kita terikat dengan apa yang ada di dunia ini seperti istri Lot, menjadi tiang garam karena terikat hatinya kepada hartanya. Ada satu nyanyian yang dikatakan, sotung nata dinga diharoronai, sotung ditiup rohaki naolo segai, hutu dal homa na dipuriki. Nah, katakan tinggalkan, mari berlari, hiduplah bersama Kristus. Apa yang perlu kita buat? Yang pertama, kabarkanlah berita ini seusaha mungkin supaya orang tahu banyak bahwa kita ada jalan ke sorga. Kita pasti masuk sorga. Itulah pekerjaan kita yang paling diinginkan oleh Tuhan Yesus. Supaya berita ini sampai kemana-mana, kepada keluarga kita, kepada anak kita. Supaya kita memikirkan itu. Ada tugas yang diemban kepada kita, yaitu memberitahu orang bahwa Yesuslah jalan dan juru selamat kita. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih para pemirsa. Sampai jumpa. Shalom. Shalom.